Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizuni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Mohon maaf untuk keterlambatan saya dan terima kasih sudah menunggu. Tidak berani ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu wa sunnatullah. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Islamu wa sunnatullah. Islam dan sunnatullah. Jadi keterkaitan antara Islam dan ajarannya dengan sunnatullah. Sunnatullah itu secara bahasa itu bisa diartikan dengan kebiasaan-kebiasaan Allah. Sunnatullah itu bisa diartikan dengan kebiasaan-kebiasaan Allah. Biasanya kalau di dalam ilmu akidah, kalau kita bicara sunnatullah itu erat hubungannya dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi sunnatullah itu kaitannya dengan hukum sebab akibat. Namun kalau kita belajar ilmu akidah, di samping ada sunnatullah, ada namanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Kalau masyiatullah itu apa? Kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu begini contohnya ya, untuk supaya lebih mudah memahami. Kalau kita ingin memahami antara sunnatullah dan masyiatullah. Ini misalnya ya, ini ada dua warung. Ada dua warung soto Lamongan lah misalnya. Apa nasi padangnya Pak Dirman. Ada warung soto Lamongan misalnya, dua ini. Yang ini enak, murah, pelayanannya bagus yang ini. Yang ini mahal, judes, gak enak. Nah, kira-kira pembeli pilih yang mana? Yang ini yang murah, enak, pelayanannya bagus. Tapi kenyataannya di dunia bisnis kan gak begitu. Di dunia bisnisnya sering terjadi apa? Sama-sama enaknya, sama-sama murahnya, sama-sama bagus pelayanannya. Tidak jarang pembeli cuma satu. Yang menggerakkan hati pembeli supaya tetap milih warung kita itu loh, siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, waqiah, istighfar, sedekah, silaturahim. Itu pentingnya untuk mengundang namanya apa? Masyiatullah.
Atau kalau dengan kata lain, Allah sebagai pemilik sunnatullah, ini istilah yang dipakai oleh Imam Ghazali rahimahullah. Allah sebagai pemilik sunnatullah itu berhak berbuat di luar sunnatullah. Jadi Allah sebagai pemilik sunnatullah itu berhak berbuat di luar sunnatullah. Kalau mau kita sederhanakan lagi atau lebih kita perjelas lagi, maknanya gini. Semua kita ini kan tinggal menjalani takdir. Saya ulang ya, semua kita ini kan tinggal menjalani takdir. Karena kita yang hari ini, kita yang saat ini maksud saya, dengan kita yang sebelumnya dan kita yang akan datang, itu sudah ada alur ceritanya di Lauhul Mahfuz. Saya ulang ya, kita yang saat ini dan kita yang sebelumnya dan kita yang akan datang, itu sudah ada skenario ceritanya itu. Artinya kita tidak akan bisa lepas dari Lauhul Mahfuz itu. Kita tidak akan bisa lepas dari catatan kita itu. Itu kan poin pentingnya itu di situ. Tapi Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz itu berkuasa untuk menetapkan dan atau menghapus, sehingga kemudian bisa jadi apa yang harusnya begini tidak begitu kalau Allah berkehendak. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya apa ya? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Nah itu bahasa Al-Qur'annya. Jadi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki. Itulah diantara makna innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu makna dari fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu berkuasa mengerjakan apa saja yang mungkin atau meninggalkannya. Makanya gini, nah ini rumus. Pendekatan-pendekatan yang kita pakai mestinya di dalam menghadapi sistem yang Allah bangun namanya sunnatullah ini, itu harus juga melibatkan mekanisme masyiatullah gitu. Jadi saya ulang ya, di dalam menghadapi sunnatullah ini kita harus melibatkan mekanisme masyiatullah. Tak boleh tidak ya. Kenapa? Karena dia tadi tidak jarang jalur bumi itu buntu kan. Tidak jarang jalur bumi itu apa? Buntu. Maka kita mesti menempuh jalur langit. Karena bahasa Al-Qur'annya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, itu kata Al-Qur'an. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan di langitlah apa-apa yang, dan di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kalau jalur bumi buntu, itu kita mesti menempuh jalur langit. Kalau bisa sebelum buntu sudah menempuh jalur langit gitu kan, supaya pertolongan Allah cepat saat tiba-tiba terjadi buntu itu. Karena jalur bumi itu sering buntu. Mau jalan aja sering di portal. Atau ada pengalihan arus lalu lintas yang buntu, maka harus ada jalur langit yang kita tempuh. Nah, menempuh jalur langit itu menempuh jalur masyiatullah, menyentuh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau itu mengatakan ada 4 hal. Yang keempatnya ini mesti kita lakukan, dan ini mencakup sunnatullah dan masyiatullah nanti. Yang dengan 4 ini insya Allah kita dekat dengan pertolongan Allah. Apa 4 itu? Kata beliau yang pertama ikhtiar. Ikhtiar di sini masih dalam bahasa Arab, dari kata khiyar, artinya pilihan. Bukan ikhtiar yang sudah dibahasa Indonesia kan, bukan, tapi ikhtiar yang masih dalam bahasa Arab, dari kata khiyar artinya pilihan. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Asy-Syams kan manusia itu diberi pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassah. Itu di surah Asy-Syams. Maka kita harus memilih. Tentu pilihannya harus benar orang beriman kok. Kalau di surah Al-Kahfi ayat 29 itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi di ayat itu Allah ingatkan, tanggung resikonya kalau milih kafir di ayat itu. Tadi di surah Asy-Syams juga sama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan kalau mau jahat, silakan kalau mau takwa. Itu pilihan ada di tangan kita. Terus Allah bilang apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tanggung resikonya kalau pilih jahat, terima manfaatnya kalau pilih jadi orang yang bertakwa. Kita harus punya pilihan, dan tentu sebagai orang yang beriman kita memilih untuk baik, betul nggih? Maka kita niatkan dalam hati untuk menjadi orang yang baik, berusaha menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa, yang berusaha memperbaiki hubungan terus dengan Allah dan juga dengan sesama. Apa Ustaz urgensi dari pilihan itu? Itu yang akan membuat kita dekat dengan pertolongan Allah, itu yang akan membuat kita diperhatikan oleh Allah secara khusus. Maksudnya bukannya di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ketika kita menjatuhkan pilihan untuk sengaja berbuat sesuatu kebaikan dan itu belum dikerjakan, itu sudah ada catatan pahalanya. Dan pahala itu adalah rahmat Allah. Berarti orang yang hatinya selalu menjatuhkan pilihan kepada yang baik, dia mengundang perhatian Allah secara khusus. Berarti dia mengundang perhatian Allah secara apa? Khusus. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Sehingga orang kalau niatnya baik, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, milikilah selalu pilihan hidup yang baik, niat yang baik. Di hati banyak isinya hanya kebaikan-kebaikan saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah, harus ada sa'yun, usaha. Ini diambil dari apa yang telah dikerjakan oleh Siti Hajar alaihissalam. Kita tahu Siti Hajar alaihissalam ini atas perintah Allah diletakkan di satu lembah yang disebut saat itu namanya Bakkah. Sekarang Makkah, dulu namanya apa? Bakkah. Bakkah dari kata buka artinya nangis. Ada yang mengartikan yang memenggal leher. Jangan kalau orang haus kan kayak tercekek itu lehernya kan. Bakkah dari kata buka artinya nangis, dan sesuai dengan namanya Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya nangis beliau. Persediaan air sudah habis, ASI sudah kering. Dan saat itu Siti Hajar tahu itu padang berbatu. Tidak mungkin beliau gali sumur. Dan beliau juga tahu di situ nggak ada air. Tahu beliau nggak ada penduduknya. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Nah, usaha itu bahasa Arabnya sa'yun, sa'i itu. Jadi sa'i itu dari kata sa'yun artinya apa? Usaha. Sa'i dari kata sa'yun artinya apa? Usaha. Maka Siti Hajar berusaha lari, sofa, tengok sana, tengok sini, Marwah, tengok sana, tengok sini. Dapat air di sofa? Enggak. Dapat air di Marwah? Enggak. Tapi dapat air? Dapat. Sahih Bukhari. Di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril pakai sayapnya. Yang airnya bisa kita nikmati sampai sekarang. Namanya apa? Al-ma'u Zamzam. Air Zamzam. Yang kadar mineralnya sampai 40 itu. Ada yang mengatakan, saya pernah baca ya, saya bukan ahlinya, saya pernah baca. Itu air Zamzam itu kadar mineralnya sampai 40. Konon katanya infus itu cuma 17 mineralnya katanya. Itu aja udah sama dengan makan. Lalu bagaimana dengan air Zamzam? Makanya ada di situ di riset yang saya baca itu mengatakan orang yang minum air Zamzam saja itu tidak pakai makan itu sudah cukup. Iya, sudah cukup. Cuman orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan, katanya. Ngerti nggih Bu Milaili ya? Orang kita itu kalau belum makan nasi belum makan.
Udah makan roti itu loh, belum makan katanya. Itu orang kita itu. Allahu Akbar. Lanjut. Udah habis gorengan banyak itu katanya belum makan ya. Lanjut ya. Itu namanya sa'yun, usaha. Kemudian yang ketiga ad-du'a. Nah, tadi niat itu, usaha itu, proses yang mesti kita jalani mengandung unsur sunnatullah dan mengandung unsur masyiatullah. Karena mengenai usaha ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi menjelaskan bahwa semua sudah Allah takdirkan, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha?" Apa perintah Nabi? Berusahalah. Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Jadi ketika sahabat dawuh begitu, "Ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha?" Kata Nabi apa? Berusahalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, "Aqamaqal kataballahu alaikumus sa'ya fas'au." Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Katakanlah wahai Nabi, berusahalah kalian, beramallah kalian, karena nanti amal kalian akan diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Artinya apa? Allah melihat proses yang kita jalani, yang di dalam ketaatan kita dalam berproses itu, insya Allah di situ mengandung pertolongan Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga ad-du'a, harus pakai doa. Nah, ini lebih pada masyiatullah kalau istilah. Doa ini lebih kepada masyiatullah. Kalau tadi proses ada sunnatullah, ada masyiatullah. Kalau ini lebih kepada masyiatullah, mengundang pertolongan Allah. Ada hadis riwayat, kalau yang versi Ibnu Majah, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum terjadi kecuali doa. Kalau versi At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Ini doa ini sangat penting. Kita tidak bisa merubah, tapi Allah berkuasa merubah. Tadi ayatnya dikatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Termasuk innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi terlepas dari itu, kata kuncinya bukan kita yang merubah sebenarnya. Yang merubah itu siapa? Allah. Makanya kita berdoa, mohon pertolongan Allah agar keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan tidak mungkin, itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kan dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali apa tadi? Doa. Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu lah ya, namanya belum terjadi. Tapi ada penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menjelaskan begini ketika menjelaskan hadis tersebut ya. Orang itu kalau berdoa dengan kekuatan penuh, doa itu kekuatannya penuh. Kekuatannya penuh. Kalau takdir buruk turun, ini takdir buruk pengertiannya kata para ulama bukan buruk menurut Allah ya, tapi buruk menurut selera kita. Karena disebut takdir buruk itu karena nggak cocok dengan selera kita, maka kita menyebutnya buruk walaupun sebenarnya apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah apa? Baik. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Turun nih takdir buruk yang kita anggap buruk tadi itu, doa naik nih. Kalau kekuatan doa ini dahsyat, maka doa itu akan mengeliminir takdir yang buruk tadi sehingga tidak akan pernah turun. Yang turun hanya kebaikan-kebaikan saja. Kalau kekuatan doa itu sedang, maka takdir itu akan tetap turun, cuman tidak sedahsyat kalau kita tidak berdoa. Misalnya takdirnya hari ini ditipu 10.000 rupiah.
Nah, itu gara-gara berdoa yang ketipu cuma 2.000, yang 8.000 selamat. Nah, masih selamat tapi masih kena tipu. Karena kekuatan doanya sedang tadi itu. Kena tipu berapa? 2.000, yang 8.000 selamat masih. Kalau kekuatan doanya lemah, maka takdir tetap turun. Tetap kata Ibnu Qayyim, tidak sedahsyat kalau nggak pernah doa. Misalnya harusnya ketabrak. Oh, jangan ketabrak lah. Harusnya ketipu 10.000 misalnya. Harusnya ketipu berapa? 10.000. Tapi karena berdoa, kemudian doanya lemah, kena tipu 8.000. Yang 2.000 masih selamat itu. Ya, teman masih ada lah sisa 2.000. Nah, itu kalau doanya lemah. Lah yang menguatkan doa itu apa? Sholawat, al-asmaul husna, sodako, aneka amal soleh. Itu menguatkan doa. Dan kita tawajuh dengan keyakinan ketika berdoa kepada Allah. Tapi kalau kemudian doa itu kurang, semuanya itu kurang, kekuatan sedang. Kalau ngasal doanya, kekuatannya lemah. Doanya sambil ngantuk, amin, amin. Nah, itu kekuatannya lemah. Bahkan saya pernah baca dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu ada kejadian di masa beliau seseorang yang sowan kepada beliau terus minta doa, Syekh, saya mau berdagang ke Basrah, Syekh, katanya. Doakan saya, Syekh, perjalanan ke sana itu banyak rampoknya, Syekh. Banyak rampoknya. Doakan saya, Syekh. Jadi didoakan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dagang di Basrah, berhasil pulang orang ini, dengan kafilahnya pulang. Sampai di perjalanan beliau ini tertidur. Pas tidur mimpi dirampok. Mimpi dirampok, uangnya diambil, digorok. Terbangun beliau. Begitu terbangun, dilihat ada tanda merah di lehernya, uangnya hilang. Keingetan dia ketinggalan kamar mandi. Buru-buru ke kamar mandi, dilihat masih ada, alhamdulillah. Panik karena mimpi itu, bergegas pulang ke Baghdad. Sampai di Baghdad diceritakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, apa kata beliau, apa makal, kurang lebih gini ya. Ini mafhum riwayat. Jadi kata beliau gini, bisa jadi, ini penafsiran beliau atas mimpi itu, bisa jadi yang kamu mimpi itu sebenarnya takdir kamu di dunia nyata. Cuman karena kita sudah berdoa kepada Allah, rupanya Allah pindah itu ke alam mimpi. Tetap turun tapi dipindah ke alam mimpi. Itu penafsiran beliau. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mimpi buruk kok susah ditakwil baik gitu ya. Di samping arahan Nabi yang utama suruh wudhu dan sholat 2 rakaat, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau yang nggak sholat karena mungkin sedang non sewu libur misalnya, nah itu ya berlindung pada Allah lah intinya gitu. Apa sedekah atau apa gitu. Nah itu terus kemudian mohon pada Allah perlindungan. Nah itu penting karena mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Nah rupanya itu kalau kita susah menakwil baik mimpi itu, baik sangka aja sama Allah. Oh mungkin ini takdir Allah di dunia nyata saya, Allah pindah ke alam mimpi, gitu aja. Ditakwil baik saja. Karena di antara kebiasaan Nabi dalam hadis Bukhari, oleh selesai sholat subuh, di antara kebiasaan beliau apa? Siapa yang tadi malam mimpi, kata Nabi. Siapa yang tadi malam mimpi, ceritakan kepada saya, kalau baik akan saya takwil, kalau buruk jangan ceritakan. Maksudnya jangan ceritakan ke orang yang gak suka sama kita, itu kalau buruk. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan aukamakal, mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Dan beliau juga bersabda, mimpi umatku di akhir zaman itu banyak benernya. Jadi mimpi umatku di akhir zaman itu banyak apa? Benernya, banyak jadi kenyataannya. Makanya hati-hati. Lanjut. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Itu tadi berkaitan dengan doa. Kalau doa yang belum terjadi kita tidak tahu lah Ustaz, belum terjadi.
Kalau doa yang sudah terjadi Ustaz, Allah rubah itu ada contohnya nggak? Maka para ulama menjelaskan ada, bahkan dalam Al-Quran contohnya. Jadi kalau sudah terjadi tapi kita masih berdoa dan Allah rubah, itu contohnya bahkan dalam Al-Quran. Yang pertama tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu minta kepada Allah keturunan. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Cuman yang awal doanya Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin, itu doa beliau yang diulang-ulang yang pertama. Itu sampai istrinya menopause, itu beliau tidak berhenti berdoa, masih terus berdoa minta keturunan dari istri yang sama. Walaupun sempat ada drama dikit ya. Jadi ketika istrinya sudah menopause, secara sunatullah udah nggak mungkin punya keturunan, beliau sempat break, tidak berdoa, sempat break. Bukan putus asa, Nabi tidak mungkin putus asa, enggak. Tapi ya sunatullahnya gitu, sunatullahnya namanya istri udah menopause, tidak mungkin punya anak. Itu sunatullahnya. Beliau sempat berhenti itu dari doa Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Sampai satu saat Allah ingatkan beliau dengan cara lupa ngasih makan Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam kan yang pegang kunci mihrabnya si Nabi Zakaria, paman beliau sendiri. Hari itu beliau lupa nggak ngasih makan. Berarti kan nggak ada yang ngasih makan, berarti kan panik beliau. Bergegas buru-buru masuk ke mihrabnya Siti Maryam. Sampai di situ ternyata sudah ada makanan. Padahal yang pegang kuncinya Nabi Zakaria, tidak ada yang bisa masuk. Karena masuk ke mihrabnya Siti Maryam itu ada lapisan-lapisan pintu. Nanya Nabi Zakaria, tekon di Nduk. Nduk karena kan ponakannya kan. Dari mana ini nak? Kok ada makanan yang luar biasa? Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada hambanya tanpa diduga-duga. Nabi Zakaria itu begitu Siti Maryam mengucapkan kata-kata yang seperti itu, langsung beliau, kalau orang Jawa bilang cancut tali wondo. Langsung beliau berdoa di tempat itu. Yang kemarin kan sempat break karena secara sunatullah nggak mungkin, tapi begitu ada kata-kata itu doa lagi. Kenapa? Nggak mungkin kan bagi kita, bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin kan. Maka di tempat itu beliau berdoa. Doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu yang tadinya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Pas begitu mendengar pernyataan Siti Maryam alaihissalam itu, beliau langsung berdoa lagi. Karena tidak mungkin kan bagi kita, bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Maka kita tahu Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah justru saat istrinya sudah menopause, sudah secara sunatullah nggak mungkin punya anak. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya keadaan istrinya. Di istrinya Nabi Zakaria itu diperbaiki keadaannya oleh Allah. Ada yang mengatakan rahimnya dibuat subur kembali, ada yang mengatakan dibuat muda kembali. Nah, bapak-bapak yang istrinya kisut-kisut, bolehlah supaya kembali muda lagi. Ya, doanya apa tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Iya, bapaknya enggak kuat saya. Tapi memang wanita itu makhluk ras terkuat di muka bumi. Lanjut. Singkat kata, singkat cerita, seperti yang kita tahu, lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Terus mana lagi Ustaz yang sudah Allah takdirkan? Kan tadi sudah Allah takdirkan secara sunatullah nggak mungkin punya anak, tapi akhirnya punya anak dengan izin Allah. Mana lagi? Kalau di Al-Quran itu kata para ulama antara lain kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu dinyatakan dalam Al-Quran itu dengan informasi yang begini.
Kurang lebih terjemahannya, kalaulah dia Yunus bukanlah orang yang terbiasa bertasbih sebelumnya, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Itu aja. Jadi kalaulah Nabi Yunus ini bukan orang yang terbiasa bertasbih sebelumnya, dan tasbihnya Nabi Yunus ini bagian dari doa ya, doanya Nabi Yunus, maka niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Itu bahasa lainnya apa? Harusnya dengan ditelan ikan itu harusnya beliau itu wafat harusnya. Saya ulang, dengan ditelan ikan itu harusnya beliau itu apa? Wafat harusnya. Tapi beliau negosiasi dalam perut ikan itu dengan membaca zikir yang Allah abadikan di surah Al-Anbiya ayat 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus. I'tirafnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka beliau selamat akhirnya. Enggak jadi mati. Selamat enggak jadi mati. Kalau menurut informasinya secara sunnatullah sudah terjadi, itu harusnya beliau wafat kalau secara sunnatullah. Tapi Allah rubah sunnatullah itu dengan doa beliau sehingga kemudian tidak wafat dengan izin Allah. Pas Nabi menceritakan begini ini, saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, saya baca dalam kitab Abwabul Faraj Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, dikatakan dalam riwayat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu Nabi. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Apakah kalau kita baca yang sama kita dapat manfaat yang sama?" Nabi tidak jawab. Yang jawab Allah langsung di ayat 88 Al-Anbiya itu. Al-Anbiya ayat 88, apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang telah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibnu Katsir mengatakan orang-orang soleh terdahulu itu ditolong oleh Allah itu dengan tasbih. Ada yang mengatakan begitu. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan tasbih. Di antara tasbih yang mengundang pertolongan Allah antara lain La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi pertanyaan tentang itu kan Nabi, kita bukan Nabi, itu bukan cuma sekarang, Pak. Kan kita sering kalau cerita tentang doa-doa itu, orang bilang itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Itu dari zaman sahabat sudah ada pertanyaan itu rupanya. Itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Maka kalau kita tanya begitu saja, kita jawab, ya memang kita sama beliau beda. Kita dan Nabi Yunus beda banget. Beliau Nabi dan Rasul, kita manusia biasa. Tapi Nabi Yunus dan kita walaupun beda, tapi Tuhannya sama. Siapa Tuhannya? Allah. Maka sebagaimana Allah berkuasa menolong Nabi Yunus, demikian juga Allah berkuasa menolong kita. Bisa dipahami ya? Jadi dulu dan sekarang memang berbeda, tapi sekarang dan dulu Tuhannya sama, yaitu Allah, zat yang tidak pernah berubah dalam kasih sayangnya, dalam kasih sayangnya, dalam maha baiknya, dalam maha pemaafnya, maha pengampunnya, dan dalam maha kuasanya atas segala sesuatu. Itu sebetulnya. Ngoten nggih? Terus kemudian di samping doa apalagi tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Ikhtiar, sa'yun doa, sa'yun usaha. Terus doa yang keempat tawakal. Kata Imam Ghazali tawakal. Jadi ikhtiar, pilihan tadi, visi misi, terus kemudian sa'yun usaha, terus kemudian doa, yang keempat tawakal. Yang keempat tawakal.
Kalau bertawakal janji Allah apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hasbuh itu dari kata hasibah, ada yang memaknai maka Allah akan jadi akuntannya. Yang akan menghitung keperluan-keperluannya, dan kalau Allah yang hitung nggak mungkin salah. Kalau yang hitung akuntan kita bisa salah. Kalau Allah nggak mungkin salah. Mesti cukupin. Oh, ini kan penting banget. Kiai Dodi Al-Jambari hafizallah nanya, bedah kitab nopo niki Gus? Niki anu Ustaz. Rosmul Bayan. Rosmul Bayan. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, ini tawakal ini bagian dari mengundang pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu janji Allah itu pasti. Karena janji Allah itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pun lanjut. Kalau kita cermati, ada beberapa kalimat tawakal yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Dan ada latar belakang atau ada sababun nuzul yang menarik di balik semua itu. Yang pertama, yang populer ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kaitannya dengan keadaan di mana muslimin ditakut-takuti oleh orang munafik. Jadi ceritanya kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan CS itu sudah berada di Badar untuk nyerang Madinah yang kedua kalinya. Namanya perang Badar Sughra yang gak jadi itu. Orang-orang munafik menakut-nakuti Rasulullah dan kaum muslimin, dan mereka menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Ali Imran 173. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah, dan seterusnya itu. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Maksudnya apa? Yang ditakutkan tidak terjadi, bahkan dapat untung besar, kan saat itu musim dagang. Jadi kalau kita bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, setan itu sering menakut-nakuti, karena kerja setan itu menakut-nakuti. Entah takut sakit, takut fakir, takut ini, takut itu, takut istri, termasuk nggak kira-kira? Di sini nggak ada, tempat lain. Kalau takut istri itu biasanya di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya, biasanya gitu biasanya. Di sini nggak ada sini. Pokoknya kalau takut apa saja itu, ketakutan itu serahkan kepada Allah sambil berkata apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah, insyaallah apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi insyaallah. Dan kalaupun terjadi selamat. Kalaupun terjadi apa tadi? Selamat. Kalaupun terjadi selamat. Ada contohnya Ustaz. Kata tadi kan di Ali Imran 173 170 kan enggak jadi itu perang Badar Sughra. Kalau yang Nabi udah bertawakal kepada Allah tapi terjadi, ada enggak Ustaz? Tapi Nabi selamat, ada. Kapan itu? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu para sahabat itu wis gak tahan. Kita perang saja ya Rasulullah. Poin-poin perjanjiannya itu tampak sekali merugikan kaum muslimin secara kasat mata. Ini kita dikerjain ya Rasulullah, udah perang aja. Sahabat kemerungsung. Di tengah-tengah kemerungsung semua itu turun Al-Anfal ayat 61 itu kan. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah.
Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti kata Allah. Tapi satu syaratnya, bertawakal kepada Allah. Kamu harus bertawakal kepada Allah. Maka Nabi tanda tangan. Begitu Nabi tekan tanda tangan, apa yang terjadi? Itu tahun ke-6 Hijrah. Dan Nabi bertawakal kepada Allah, sudah tawakal. Itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, sekutu Mekah nyerang sekutu Madinah, suku Rifa'ah. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, perjanjian dilanggar. Belum 1 tahun atau baru masuk 1 tahun. Tahun pertama perjanjian sudah dilanggar. Berarti Nabi ditipu ya. Kan tadi khawatir ditipu, bertawakal kan. Ternyata ditipu itu. Berarti yang ditakutkan terjadi kan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tahun ke-8 Hijrah, Fathu Mekah. Karena Madinah dengan sekutunya bergerak ke Mekah, dan Mekah terbuka untuk kaum muslimin saat itu tanpa ada pertumpahan darah. Artinya apa? Khawatir ditipu, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ternyata ditipu beneran. Alih-alih celaka malah selamat, plus dapat bonus apa tadi? Fathu Mekah. Jadi itu kalau kita tawakal gitu, kalaupun terjadi kita selamat, tetap dapat bonus insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau nasihat ditolak, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau ada yang mengancam kita, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Al-Ghafir ayat 44. Janji Allah di 45-nya itu, semua rencana jahat Fir'aun dan bolo-bolonya dibatalkan oleh Allah, bahkan menghantam diri mereka sendiri. Kalau ada yang ngancam kita baca tawakal yang itu, kalimat tawakal yang itu. Itu insya Allah semua rencana jahat orang kepada kita, atau semua rencana jahat jin kepada kita batal insya Allah semuanya. Dan tidak jarang itu akan menghantam diri mereka sendiri. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah ke 40 Al-Ghafir ayat berapa? 44. Wallahu a'lam bisawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo kalau ada. Oh, jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Nggih pun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.